الرحمن الرحيم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمحريرا ودانية عليهم ظلالها وظللا قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا اللهم ارحمنا بالقرآن ودانية عليهم ظلالها nanti di surga insya Allah ayah bunda nanti insya Allah dekat tuh naungannya naungan pepohonan surga berasa adem nggak terkena sinar matahari yang panas juga nggak kedingin sumber oksigennya banyak watulilat kutufuha tadlila dan juga didekatkan direndahkan untuk memetik buah-buahan begitu rendah wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira dan para pelayan-pelayan surga wildanun mukhalladun itu terus melayani berputar keliling bi aniyatin mereka bawa tuh wadah-wadah dari perak kalau istilah sekarang namanya bowl wadah tempat yang bagus dari perak kanat qawarira yang wadah perak itu kayak dan apa wa bingkanat qawarira dan gelas-gelas wadah dari perak dan gelas-gelas yang terdiri dari kristal bening jernih qawarira min fiddatin dan kristal jernih bening itu dari perak qaddaruha taqdira yang bentuknya sesuai dengan keinginan mereka wadaniyatan alaihim dilaluha pelajaran pertama ayah bunda naungan pepohonan surga itu dekat adem pelajaran pertama nanti pohon-pohon surga ntar cari sama ayah bunda PR tuh pepohonan surga kita udah dapat dalam surat Al-Waqiah wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa talhim mandud wa dhillim mandud wa ma'im masbub itu ada beberapa pohon disebut sama Allah Subhanahu wa taala sampai saya masih ingat ayah Fardi ngasih gambar tuh pohon pisang yang Masya Allah buahnya gendut-gendut, gemuk-gemuk, dari atas sampai bawah panjang bener tandanya. Ayah Pardi masih ada nggak tuh gambarnya? Ntar itu lagi share lagi. Pohon bidara juga. Nanti yang belum tahu pohon bidara cari gambarnya. Yang belum nanam. Usbuk juga mau nanam ntar di Cianjur. Pohon bidara ini manfaatnya adalah ngusir apa? Ngusir jin. Makhluk-makhluk halus yang jahat. Dan tapi pohon bidara itu yang di surga bedanya sama yang di dunia itu adalah pohon bidaranya tidak berduri. Di sidering makhdud. Pohon apa lagi PR ya ayah bunda? Pohon-pohon surga. Dalam surat Ar-Rahman juga disebut tuh. Fiha fakihatu wa nakhlu wa rumman.
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, cari sendiri tuh. Jadi pohon-pohonnya dekat, metiknya gampang. Dan Masya Allah, sekarang belum di surga aja, pohon-pohonnya udah mulai banyak gambarannya di dunia. Dibikin bonsai, dibikin pendek, dibikin hibrid. Pohon kelapa dulu tinggi-tinggi belasan meter. Sekarang lah, pohon kelapa buahnya ada yang nempel ke tanah. Ada. Pohon hibrid namanya. Mangga juga begitu. Tabu lampot. Duren juga. Sekarang bisa di tabu lampot. Jadi udah kayak begitu. Wadullilat kutufuha tadlila dan dimudahkan untuk metik. Jadi PR bikin latih rumah kita nih banyak banyak oksigennya, banyak naungannya dengan pepohonan. Nggak bisa nanam pohon yang besar, nanam pohon yang kecil-kecil. Dan niatkan untuk jadi kehidupan. Kehidupan buat kita, buat kehidupan buat burung-burung, kehidupan buat pepohonan. Sabda Rasulullah PR lagi buat ayah bunda. Siapa yang menanam pepohonan, maka dia akan mendapatkan pahala dari setiap orang yang memakan buahnya, burung-burung yang menikmatinya, dan orang yang bernaung di bawahnya. Masya Allah. Tanam pohon, pahalanya banyak. Nanti cari hadisnya dari Rasulullah. Tanam pohon, tidak akan dapat pahala sedekah dari yang makan buahnya, dari orang yang bernaung berteduh di bawahnya, burung-burung yang makan dari sana. Insya Allah. Makin banyak pohon yang kita tanam, maka buat kehidupan, buat orang banyak. Nyimpan air, dan macam-macam. Wadaniyatan alaihim dilaluha, dan balik lagi ke pohon surga. Naungannya enak, teduh, dekat. Wadullilat kutufuha tadlila, yang kedua, gampang dipetiknya. Pohon-pohon surga. Gampang dipetik. Dan ayah bunda, kalau punya pohon jangan pelit-pelit. Kalau ada yang nyebrang, buah-buahannya bagi sama orang. Dan ketahuilah bahwa kalau apa yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala dari rezeki pepohonan, dari rezeki tumbuh-tumbuhan, itu zakatnya saja melebihi zakat uang dan perdagangan. 5-10%. Jadi maknanya karena Allah yang ngasih rezeki, jangan pelit-pelit bagi. Bagi sama codot. Bagi sama hama. Kalau hama datang, insya Allah kayaknya nggak lebih dari 10%. Habis. Kalau sampai diserang sampai habis, nah itu tandanya mungkin kita nggak suka berbagi. Karena saking pelitnya kita, nah, akhirnya Allah kirim tuh hama orang habis. Keluarin ya. Zakatnya pertanian itu, perkebunan itu ayah bunda bukan 2,5%, 5-10%. Jadi maknanya harus rajin, sering berbagi. Kedahuluan codot, tikus, macam-macam. Maka rajin bagi. Sama kayak buah mangga, rambutan, banyak banget di pohon. Codotnya paling makanannya nggak nyampe 10%. Bunda Lela. Hitung aja deh. Jadi rupanya dia pengen ngajarin kita bagi semua orang. Dan kalau dimakan sama codot, itu maknanya itu udah sedekah, dihitung sedekah. Nanti cari hadis. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Karena kerja keras, karena ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan ini ada sebuah adagium bahwa usaha proses tidak mengkhianati hasil.
Jadi setiap usaha pasti arahnya akan selaras dengan hasil. Dan kalau kita berpayah-payah, maka nanti bersenang-senang kemudian. Kalau kita senang-senang sekarang, nanti bersusah-susah kemudian. Nah, demikian juga. Kalau mau dilayani nanti, maka rajin-rajin melayani. Melayani siapa? Melayani Allah di dunia. Ibadah yang bagus. Melakukan kebaikan buat orang banyak. Nanti dia akan dilayani. Makin berjasa buat orang banyak, makin dia akan diangkat derajat. Makin taat sama Allah, makin kita tundukkan kepala kita, makin Allah tinggikan derajat nanti. Nah, jadi bersusah-susah gitu, nanti bakal dikasih kemudahan. Tapi kalau sekarang bersenang-senang, di sana juga belum tentu senang. Nah, ini gambaran bahwa orang rajin sedekah tuh gak gampang. Orang rajin qiyamul lail tuh gak gampang. Orang ngafal Quran tuh gak gampang. Orang tilawah Al-Quran sehari 1 juz, ada yang 10 juz, gak gampang. Jadi, kapan bersenang-senangnya? Nanti. Nanti itu kita dilayani. Oitofu alaihim bi'aniyatim min fiddah. Dilayani dengan makanan yang gak berhenti-berhenti itu. Ngebawanya makanannya dengan bowl. Dengan wadah dari apa? Perak. Wa akwa bingkanat kawariro, dan gelas-gelasnya cakep-cakep, cantik-cantik. Saya baru ngerti itu kaum Hawa, kaum Mama. Itu kalau tetangganya punya ceret sama seloki-seloki itu, udah punya satu set, dilihat begitu, dalam hatinya, ntar saya mau beli yang lebih bagus lagi, begitu. Rupanya, mak-mak suka begitu. Hingga itu saya sering lihat di kabinet, di banyak rumah. Itu banyak tuh, mereka koleksi. Tapi begitu yang dipakai buat tamu bukan yang itu. Itu sampai berdebu tuh di kabinet. Disimpan doang tuh. Siapa yang suka begitu? Mudah-mudahan nggak ada di sini ya. Ayo ngaku angkat tangan. Mudah-mudahan nggak ada yang kayak begitu. Nggak ada, Uskup. Nggak ada ya. Insya Orang Allah baik-baik kok di sini ya. orang baik-baik. Jadi Insya Allah ini di depan Usbop nih tiba-tiba kabut semua nih, Masya Allah. Jadi tadinya bukit yang kelihatan nggak kelihatan. Jadi Bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bowl dari perak dan kemudian gelas-gelas dari kristal jernih bening. Qawarira min fiddatin qaddaruha takdira, dan bentuknya itu dari kristal, itu asalnya dari perak yang mereka bentuk sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Ya bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat. Jadi kenikmatan yang nggak kebayang. Terus bawa ke Pasuruan dan ada seorang jemaah yang nemenin. Namanya sebab nggak sebutin. Dan dulunya dia kerja di bank, lalu kemudian dia resign, dia taubat, dan kemudian juga beliau bikin hotel buat usaha. Begitu hotelnya jadi, dia undang emaknya, dan emaknya ngeliat bagus tuh hotelnya. Terus emaknya bilang, ini buat apa, Le? Ya buat usaha, Mak. Saya udah resign. Kamu nambah dosa aja kalau bikin hotel. Emaknya ngomong begitu, dia pikirin. Dan Masya Allah, itu hotel diwakafin jadi rumah tahfiz. Hotel diwakafin jadi rumah tahfiz. Dan Masya Allah, saya taubat nggak habis-habis. Dan jadi senang ibadah. Alhamdulillah Allah mudahkan saya dan saya senang tahajud. Waktu satu malam saya pengen, lagi sujud saya doa sama Allah sungguh-sungguh. Minta, tunjukkan saya ya Allah surgamu. Bunda udah pernah lihat surga belum? Belum ya?
Ini kan udah dikasih tahu gambarannya sama Allah. Begitu detailnya. Dan Masya Allah, ini si Fulan, sebab nggak sebut namanya. Saya lagi sujud, Bob. Ketiduran tuh. Jadi lagi sujud enak-enak, dibikin ngantuk sama Allah. Dan saya ngelihat itu, air jernih banget ngalir. Dan kemudian air itu diambil, diserok pakai gelas atau seloki atau apa. Ya Allah, itu kristalnya indah banget. Katanya. Dan nggak tahunya netes air mata saya. Begitu indahnya. Itu nggak tahu tuh namanya wadah apa, gelas atau apa. Yang saya tahu bentuknya kristal tapi indahnya udah saya nggak bisa ceritain dah. Itu air yang jernih banget, dia ngalir. Dan Allah tunjukin tuh, itu diambil, diserok. Saya baru minta, sama Allah mintanya surga. Tapi baru dikasih tahu, air ngalir kemarin diambil sama wadahnya itu bentuknya nggak tahu apakah itu gelas, apakah seloki yang saya tahu itu kristal yang nggak saya bisa gambarin keindahan. Jadi itu kristal kena sinar, warna-warninya indah banget. Qawarira kanat min fiddatin qaddaruha taqdir. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdir. Kalau kemarin Bunda Lucy ngasih tahu tuh minuman alkohol yang harganya kayak begitu bikin puyeng. Ntar kita bakal nyobain kafur, insya Allah. Yang mau nyobain angkat tangan, siapa aja? Insya Allah. Ntar minumannya tuh dianterin gelasnya. Udah gak kebayang. Gelasnya kayak gimana? Bayangin masing-masing. Bentuknya lonjong boleh, bentuknya segitiga boleh, bentuknya terserah. Ayah Pardi mau bentuknya kayak gimana coba gelasnya. Dan saya ngedengerin apa yang disampaikan si Fulan di Pasuruan. Allah sebilang. Itu baru dia minta tunjukin sorga. Kepadaku dikasih sama Allah, cuma dikasih gambar sekelibetan doang. Melihat air yang mengalir, kemudian wadahnya indah. Belum dikasih minum, belum nyampe ke tenggorokan itu air. Jadi dia ceritanya, Masya Allah. Nah, ya Bunda, nanti sambil ngafalin, sambil murojaah, ayah Bunda tuh dirasain dari mulai indahnya. Wajazahum bima sabaru jannata wa harira muttaki'ina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsa wala zamharira wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlil. Pelan-pelan aja ayah Bunda biar nikmat. Wa yutafu 'alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa akwab kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdir. Nikmatin, jangan diapal. Kalau diapal stres. Kalau nikmatin, bayangin bakal masuk ke hati permanen selama-lamanya. Dah, mending percaya aja Musbob daripada stres ke kapal-apal. Ya, jadi dinikmati ayah Bunda. Sekali lagi nih, dibilangin, nikmatin, jangan dihafal. Kalau dihafal ntar stres. Udah tua, bikin puyeng. Kalau dihafal. Jadi nikmatin. Supaya apa? Supaya nembus. Berasa ke hati. Rasulullah punya guru almarhum Habib Umar bin Hud Al-Attas. Barangkali ada yang pernah belajar ke beliau. Sebab dari kecil, dari sebelum SD itu sering diajak sama almarhum Bapi. Dan Habib Umar bin Hud Al-Attas ini, beliau kalau punya rumah gede-gede, rumahnya istana. Sebab dulu awal pernah kenal di Pasar Minggu Kalibata. Masjid, rumahnya besar, masjidnya besar. Sampai sekarang masih ada.
Habis itu beliau bikin lagi rumah di puncak Cipayung. Sampai sekarang sering dibikin maulid. Kalau dulu beliau bikin maulid, oh itu rame, puncak, macet. Sampai sekarang juga kalau lagi bikin maulid, macet. Meskipun beliau udah puluhan tahun meninggal. Dan kami kalau sekeluarga datang, Osbo masih kecil tuh. Kami sekeluarga datang selalu asal masuk ke kamar beliau, Ajo Heri, gak boleh masuk. Dia dulu tuh, Tanah Habib. Dan beliau tuh selalu asal kami datang, beli lagi tanah. Dan gede banget itu, di Cipayung. Doain Ajo Heri sama keluarga, kata Habib. Habib mau beli gunung katanya, sampai Gunung Tat. Jadi saking beliau tuh luasnya Allah kasih rezeki. Ajaibnya beliau itu nggak kerja, beliau nggak ngajar, beliau nggak ceramah. Jadi Masya Allah, rezeki Allah antri. Beliau pindah lagi ke Condet, rumahnya gede, besar. Dan Masya Allah, sampai papi saya almarhum nanya, Bib, kenapa sih kok kalau bikin rumah tuh banyak pindah-pindah dan gede-gede? Maka kemudian jawaban beliau, Aja Heri nggak baca tuh di setiap depan rumah Habib ada kaligrafi tulisannya ada min fadli Robbi dia beluani ashkur am akfur. Ini adalah anugerah Robku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau aku jadi orang kufur. Jadi bikin rumah yang gede ditulis tuh di depan ada min fadli Robbi, ini anugerah Robku. Dan malah beliau ceritain satu fakta yang kami belum tahu dari rumah-rumah beliau yang besar-besar. Beliau cerita, ini semua mah Habib nggak beli. Uangnya dari Allah, semuanya rezeki dikasih Allah, dan Allah mudahkan. Beliau cerita satu fakta yang nggak masuk akal kepada kami. Habib pergi ke Singapura. Ya Bunda tahu kan, Singapura tuh beli tanah, rumah landed tuh yang napak tanah susah. Rumah di sana tuh semuanya pakai apartemen semua, saking mahalnya tanah. Habib beli tanah. Habib ke Singapura, dan Habib pengen punya rumah di sana, di Singapura. Lalu ketemu tanah yang bagus, punya orang India. Dan harga tanah itu mahal, tapi Habib pengen tuh. Nyata. Hingga akhirnya kemudian tanah itu Habib tunjuk, mau beli tapi uangnya belum ada. Lalu kemudian kasih DP, ayo Bunda, DP secukupnya. Tapi nggak kebayar tuh, karena harga tanahnya mahal banget. Ya Bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi Masya Allah nih hamba Allah nih. Kalau kepengen Allah anterin. Mudah-mudahan nanti ayah bunda juga hidupnya begitu. Kalau kepengen dianterin sama Allah. Surga kan itu ya. Disebut surga tuh kalau ayah bunda sudah tahu walahum ma yastahun. Mereka boleh kepengen apa aja itu kalau di surga. Nah nanti surga kan udah sebut tuh. Imam Ibnu Qayyim sudah menyampaikan bahwa surga tuh kalau nggak ketemu di dunia, di akhirat nggak ketemu. Nah, maka ahli surga itu di dunia aja udah ketahuan. Nah, aku lanjutin. Itu tanah nggak kebayar, tapi Habib pusing bagaimana nih ngebayar. Kalau punya utang bawaannya berat. Hingga akhirnya doa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terjadi ya Bunda, itu dari tanah itu muncul keluar nggak berhenti-berhenti pasir putih. Jadi pasir putih itu dia buat bahan baku gelas, bahan baku kristal, bahan baku yang mahal-mahal. Keluar tuh nggak berhenti-berhenti. Hingga akhirnya begitu keluar, oh, industri ngeliat, lalu ngambil. Lalu kemudian dibeli. Masya Allah, uangnya banyak, kata Habib Umar bin Hud al-Anas. Lalu kemudian orang India yang punya tanah ngeliat. Enak banget nih. Habib Umar tanahnya belum selesai bayar, tapi itunya banyak banget. Gitu. Lalu kemudian dia nelfon, minta ketemu. Habib Umar datang. Dia ngomong begini, Beb, gini aja.
ini tanah, karena udah di DP jadi punya Habib, tapi kan belum lunas. Gini aja, kita taruh aja setengah-setengah. Jadi dia berharap dia juga kebagian pasir itu, pasir putih. Habib nggak usah bayar. Jadi kita bikin perjanjian baru, kita belah tanah, sertifikat setengah-setengah, nanti setengahnya buat Habib aja. Jadi serius, serius kata orang India itu. Akhirnya mereka pergi ke notaris, lalu kemudian jadi itu sertifikat dibelah. Begitu kelar, namanya beliau dan namanya Habib Umar bin Ahmad Al-Atos, itu Masya Allah, pasir putihnya nggak keluar. Sejak udah dibelah di sertifikat, pasir putihnya nggak jadi keluar lagi. Dan saya dapat ke Habib Umar cerita tuh kepada kami, tanah tuh segede gitu luasnya, saya gratis, kagak bayar apapun aja itu. Masya Allah. Itu ya, ayah bunda. Jadi surga tuh di dunia udah kelihatan. Surga tuh di dunia udah berasa. Dan kadang-kadang kita nih nggak ngerasa rumah kita tuh surga. Penuh kasih sayang, banyak tanaman, saling menghormati, menyembah Allah, mengagungkan Allah. Rumah kita surga. Maka jangan jangan penuh dengan cacian, jangan penuh dengan kedengkian di rumah. Lingkungan kita juga surga. Jadiin surga tuh di mana-mana. Dan caranya jadi hamba Allah yang baik dan bermanfaat buat orang banyak. Mulai dari diri sendiri, buat keluarga kita, buat lingkungan kita. Ntar makin banyak manfaat. Orang ahli surga mah kelihatan. Ntar kucing datang, nggak kenal, dia datang lingkarin kaki, tuh, minta dibelai-belai. Nggak cuma kucing, ayam datang begitu. Ntar ular datang juga begitu. Macan juga begitu. Ya, yang buas-buas juga ntar pada sayang kan udah dikasih tahu tuh. Onta yang ngamuk sama Rasulullah aja tuh hormat dan energinya apa namanya resonansinya semuanya nyampe. Tanah dipijak ridho, gunung kalau dinaikin sama orang yang soleh-soleha dia senang. Mobil yang dinaikin itu bahagia. Ntar kisah-kisah hamba-hamba Allah yang soleh itu ajaib-ajaib. Nempuh perjalanan yang jauh, kok cepet banget. Bensinnya udah itu, nyampe, jalan sampai jauh. Waduh banyak deh begitu tuh. Ya bunda. Jadi bensinnya udah habis, tapi kok nyampe ya? Dia sendiri bingung. Gitu. Dan itu ya surganya udah dideketin. Itu kan surga selalu dideketin sama Allah. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Surganya udah dideketin. Nah ya begitulah ya bunda. Maka pesan asbab jadi hamba Allah yang taat, terus bermanfaat buat orang banyak. Juga buat semua makhluk, jangan lupa nanam pohon. Tanam pohonnya yang pendek-pendek aja buahnya ya. Sekarang udah mulai banyak tuh. Supaya bisa bisa apa? Bisa deket metiknya. Gitu. Dan insya Allah ntar kalau mau ngisi perabot, nggak usah perabot di sini. Repotin perabotnya nanti di surga aja. Jadi perabot ntar dari fiddotin apa aniatimin fiddo. Wadah-wadahnya dari perak dan Amin. wakwa bin kanak wariro dan gelas-gelasnya semuanya dari kristal bening dari perak. Masya Allah. Dah kepanjangan nih. Mudah-mudahan semuanya jadi ahli surga. Doain Usbop ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam.